Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Milan Kartika. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Dan mudah-mudahan juga Allah selalu memberikan keberkahan dan kebahagiaan untuk teman-teman semua. Amin. Nah, di video kali ini aku mau mencoba membuatkan budgeting untuk seseorang yang udah DM aku. Jadi dia itu mempunyai penghasilan 3 juta per bulannya dengan kondisi yang nanti akan aku sebutkan di video selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tonton sampai akhir ya teman-teman. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan aku juga mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah selalu setia dukung aku dan udah subscribe aku. Mari kita langsung aja ke pembahasan. Nah, di sini kondisi si bunda ini di keluarganya itu terdiri dari 2 orang dewasa dan dia juga mempunyai 1 orang anak, seorang balita ya yang baru berusia 9 bulan. Nah, di sini karena si bunda ini mempunyai seorang anak, jadi pasti punya anggaran atau kebutuhan tersendiri ya si anaknya, apalagi di sini kan usianya masih 9 bulan, pasti biasanya masih membutuhkan popok, bahkan mungkin susu formula dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya bunda ini juga mempunyai kewajiban yang harus dia keluarkan setiap bulannya, yaitu untuk memberi untuk orang tuanya sebesar 300.000 per bulan. Dan alhamdulillahnya bunda ini juga tidak mempunyai cicilan ataupun hutang. Jadi di sini aku akan membuatkan anggaran atau rencana keuangan keluarga dengan persentase 80% 20%. Kenapa seperti itu? Karena si bunda ini tidak mempunyai hutang ya. Jadi kalau misalnya bunda mempunyai hutang atau teman-teman di sini punya penghasilan yang sama yaitu sebesar 3 juta per bulannya tetapi mempunyai hutang ataupun cicilan, bunda bisa menggunakan persentase 50, 30 dan 20%. Jadi 50% buat kebutuhan, 30% buat hutang ataupun cicilan dan 20% untuk nabung dan sedekah. Nah, di sini karena tidak punya hutang, jadi saya anggarkan 80% dan 20%-nya. Jadi 80% untuk kewajiban dan kebutuhan dan 20% untuk nabung, dana darurat dan sedekah. Ya, di sini kewajiban dan kebutuhannya saya satukan karena kewajibannya hanya untuk memberi kepada orang tua saja. Ya. Di sini tidak harus bayar kontrakan ataupun SPP anak juga belum ada ya. Dan kita hitung 80% dari 3 juta itu adalah 2.400.000. Kalau menurut saya ini merupakan nominal yang lumayan cukup besar ya dengan kondisi bunda ini 2 orang dewasa dan 1 anak berusia 9 bulan. Kalaupun misalnya anaknya punya kebutuhan lain, mungkin paling hanya untuk MPASI, jadi belum bisa jajan ya. Beda lagi kalau misalnya anaknya udah tahu jajan sekitar usia 2 tahun ke sana ya. Mungkin anggarannya akan beda lagi. Nah, di sini saya anggarkan, kita tuliskan dulu ya. Di sini yang paling pertama yaitu untuk orang tua, lalu untuk belanja bulanan, belanja mingguan, listrik, ya token listrik ya maksudnya, lalu beras, BBM, popok untuk anak, paket data, pegangan suami, dan pegangan istri. Nah, sekarang kita anggarkan berapa setiap masing-masing anggarannya ya. Kita tuliskan berapa nominalnya. Nah, untuk orang tua berdasarkan kondisi yang sudah tadi disebutkan, yaitu 300.000 per bulannya.
ya. Jadi ini udah tetap ya. Yang selanjutnya untuk belanja bulanan. Nah, di sini untuk belanja bulanan aku anggarkan sebesar 200.000. Lanjut untuk belanja mingguan, di sini aku anggarkan 400.000. Perlu diketahui ya Bunda, ini adalah nominal perkiraan. Jadi Bunda bisa menyesuaikannya dengan kebutuhan Bunda sendiri ya. Jadi tidak harus sama dengan yang udah aku tuliskan ini. Aku hanya memberikan gambaran saja, dan yang pastinya kewajiban dan kebutuhan itu hanya mempunyai anggaran sebesar 2.400.000. Jadi diusahakan jangan lebih dari itu agar keuangan Bunda tetap sehat ya. Yang selanjutnya, oh iya, untuk belanja bulanan di sini kan 200.000. Menurut saya ini nominal yang cukup besar ya. Jadi untuk peralatan mandi, untuk peralatan cuci piring, sabun cuci piring yang kayak gitulah, kayak gitu. Jadi usahakan belanjanya itu di pas ya Bunda. Jadi jangan membeli tidak yang melebihi kebutuhan. Misalnya beli sabun cuci piring yang sebenarnya cukup satu pieces, misalnya ini malah beli 2, karena itu akan merusak anggaran Bunda ya. Nah, untuk belanja mingguan juga di sini 400.000 itu bisa dibagi 4 ya. Jadi per minggunya itu 100.000. Bunda bisa membuat meal plan agar belanja mingguannya tidak bengkak. Lanjut ke listrik dan token, di sini dianggarkan 300.000 per bulannya. Kalaupun misalnya bisa lebih dihemat lagi, sepertinya anggaran 300.000 ini bisa berkurang ya. Lanjut ke beras, di sini saya anggarkan 10 kilo. Bunda bisa sesuaikan saja dengan kebutuhan Bunda, dan harganya ini saya ambil yang pertengahan saja, harga 11.000 per kilo jadi 110.000. Untuk BBM di sini saya anggarkan 300.000, jadi bisa dihitung 10.000 ya per hari. 10.000 per harinya. Ini juga bisa Bunda sesuaikan. Kalaupun misalnya tidak bekerjanya di rumah saja, misalnya punya online shop misalnya ya, otomatis kan budget untuk BBM-nya nggak harus ada, jadi bisa dimasukkan untuk anggaran yang lain ya. Nah, untuk popok ini 180.000 ya. Kira-kirakan saja satu harinya itu membutuhkan 3 popok ya. Di sini yang isi 30 itu kurang lebih 60.000 dikali 3 jadi 180.000. Insya Allah cukup ya Bun ya. Nah, untuk paket data di sini saya anggarkan 100.000. Ini dicukup-cukupin aja ya, karena ini bukan kebutuhan utama ya Bun ya. Yang selanjutnya ini untuk pegangan suami dan pegangan istri, saya samakan saja 150.000. Bukan perhitungan, bukan terlalu ngirit ataupun apa. Jadi ya karena memang keadaan keuangannya seperti ini, harus disyukuri dan harus diatur sedemikian rupa agar semuanya bisa tercukupi dan tidak menjadikan kita mempunyai hutang ya Bun ya. Nah, untuk kebersihan untuk gas dan air galon saya di sini anggarkan 75.000. Insya Allah cukup untuk 1 bulan ya Bun. Nah, begitulah kira-kira ya anggaran untuk kebutuhan dan kewajibannya. Jika dijumlahkan totalnya 2.265.000. Jadi dari anggaran 2.400.000 masih ada sisa ya. Kurang lebih berapa sisanya? 135.000 ya sisanya. Nah, alhamdulillah lumayan, ini sisa bisa kita anggarkan untuk kebutuhan lain. Nanti kita bahas di akhir ya. Sekarang kita lanjut ke anggaran nabung, dana darurat, dan sedekah. Oke, sekarang kita lanjut ke anggaran, dana darurat, nabung, dan sedekah. Nah, untuk nabung di sini
kita sesuaikan saja ya berdasarkan kebutuhan atau nanti keinginan kita di masa depan. Misalnya kita itu nabung agar kita bisa membeli kendaraan misalnya. Nggak mungkin kan untuk membeli kendaraan kita hanya nabung 10.000 sebulan, nggak mungkin kan. Otomatis nominal nabungnya itu harus kita kira-kirakan agar keinginan kita atau cita-cita kita tetap tercapai. Nah, di sini anggaran untuk nabung, dana darurat dan sedekahnya itu adalah 20% dari gaji pokok ya, yaitu 600.000. Nah, untuk 600.000 ini kita bagi-bagi lagi. Untuk nabung berapa, untuk dana darurat berapa, dan untuk sedekah berapa. Sekarang kita mulai dari sedekah dulu ya. Di sini aku akan anggarkan sedekah dengan nominal minimalnya saja ya, yaitu sebesar 2,5%. Bunda bisa sesuaikan dengan keinginan Bunda ya. Kalaupun misalnya ingin sedekah lebih besar dari ini, boleh. Ini hanya batas minimalnya saja, yaitu 75.000. 2,5% dari 3 juta ya. Yang selanjutnya untuk dana darurat, di sini aku anggarkan 100.000 dan sisanya untuk nabung, yaitu sebesar 425.000. Lumayan Bun, kan kalau rajin, kalau konsisten bisa nabung dengan nominal minimal 425.000 aja. Selama 10 bulan Bunda bisa mengumpulkan sebesar 4.250.000 gitu ya Bun ya. Nah, di sini untuk dana darurat, dana darurat ini fungsinya untuk apa? Dana darurat fungsinya untuk kalau jaga-jaga nanti ada hal-hal yang tidak terduga, misalnya untuk kondangan, untuk ada keluarga yang hajat dan lain-lain. Nah, baik, langsung saja kita ke sisa yang tadi ya. Tadi ada sisa 135.000. Nah, ini terserah Bunda mau alokasikan untuk apa saja ya, mau ditabung atau sinking fund. Misalnya Bunda ingin membeli kebutuhan-kebutuhan perintilan dapur atau misalnya perabotan dan lain-lain, terserah. Itu terserah Bunda saja. Yang selanjutnya ini bisa ditambahkan untuk sedekah. Misalnya sedekahnya enggak 75.000, mau saya tambah jadi 100.000 boleh. Sisanya mau yang lain juga boleh. Ini untuk ke dana darurat, biar dana daruratnya cepat tercapai. Dana darurat itu maksimalnya adalah 3 kali gaji kita ya. Jadi kalau sudah nominalnya 9 juta, Bunda sudah bisa berhenti mengumpulkan dana darurat. Ataupun misalnya ini Bunda yang 135.000-nya itu mau diajak membahagiakan anak-anak, misalnya hanya sekedar jalan-jalan misalnya ke alun-alun kota atau apalah, itu terserah Bunda. Yang pastinya uang yang 135.000 ini adalah uang free ya, bebas gitu. Nah, sekian untuk konten kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, khususnya untuk Bunda yang udah DM aku. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.